pagi, siang, sore, maupun malam kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Giovanna Saputra. Saya berasal dari kelas KPJ MIPA atau 12 MIPA 7 dan bernomor absen 28. Di sini, saya akan menyampaikan sedikit opini saya tentang apa sih dampak sosial media di kehidupan sosial para remaja. Ikutin terus. Tapi sebelum saya akan membahas ke pembahasan yang inti, di sini saya akan membahas sosial media terlebih dahulu. Jadi, sosial media merupakan sebuah platform atau aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, terlebih pada remaja pada saat ini. Mengapa ya remaja pada saat ini sangat menggemari sosial media? Mungkin saya sebagai remaja dapat sedikit memberikan opini saya tentang hal tersebut. Jadi, sosial media ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi para remaja dengan teman-temannya. Tidak hanya teman-temannya yang berada di daerah yang sama, namun juga dapat di luar daerah mereka. Dan juga dalam bermain sosial media ini, kita dapat menemukan teman-teman yang sebelumnya kita tidak kenal menjadi kenal. Selain itu, sosial media juga dapat dijadikan tempat untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Contohnya, saat kita akan mengupload sebuah foto atau video, kita harus mengedit foto atau video tersebut agar terlihat cantik atau bagus jika kita upload di sosial media. Nah, dengan hal itu, kita dapat menemukan bahwa bakat dan minat kita adalah di skill editing. Dan juga, sosial media sangat dibutuhkan oleh para remaja saat ini karena di sosial media kita dapat mencurahkan segala isi hati kita dan permasalahan kita dari segi pendidikan, mental health, atau mungkin dengan orang tuanya ada sebuah masalah, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang mungkin dapat kita salurkan di media sosial ini. Dan dengan tercurahnya curhatan-curhatan tersebut, para remaja sangat lega dan banyak mendapatkan semangat dari teman-teman yang mungkin sebelumnya tidak mereka kenal. Namun dengan sosial media ini juga menghasilkan dampak-dampak yang besar seperti cyberbullying. Dengan cyberbullying ini banyak sekali menghasilkan dampak-dampak yang mungkin dapat menyebabkan para remaja tersebut depresi atau sampai-sampai ingin mengakhiri hidupnya. Dan ternyata tanpa kita sadari juga, sosial media ini seperti pedang bermata dua, dapat menjadi musuh dan dapat menjadi teman kita. Ternyata masa pandemi ini juga menjadi salah satu jalan para remaja untuk mencari teman cerita mereka melalui media sosial. Jika kita lihat dari segi sosial, pasti banyak yang menganggap bahwa sosial media membuat anak menjadi ansos, tertutup, kurang bergaul, dan masih banyak lagi. Namun ternyata dengan adanya sosial media juga membantu mereka dalam bersosialisasi dengan banyak orang dan menambah relasi dengan banyak orang melalui berbagai aplikasi seperti Twitter, TikTok, Telegram, dan masih banyak lagi. Dengan beberapa aplikasi di atas, banyak sekali remaja yang merasa lebih banyak orang yang mengerti mereka dan mereka menjadi tidak kesepian lagi. Namun, dengan itu semua tidak menutup kemungkinan bahwa dampak negatif terjadi. Di kehidupan real life atau nyata, mereka menjadi anak yang kurang bisa bergaul karena seringnya mengakses media sosial. Dan juga mereka pasti jarang sekali berbicara empat mata karena kurangnya bersosialisasi. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang terjadi pada mereka seperti ansos dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa sosial media sangat berdampak besar. Dan dampak yang dihasilkan tidak hanya dampak negatif, namun juga ada beberapa dampak positif untuk kehidupan sosial mereka. Jadi, kita sebagai remaja yang hidup di dunia penuh teknologi, terutama gadget, kita harus pintar-pintar dalam memilih mana yang baik dan tidak, dan mana yang berguna, mana yang tak berguna, dan mana yang membangun, dan mana yang kiranya merusak kita. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.